Ya, halo teman-teman. Kembali di video kali ini kita akan membahas tentang tim kesayangan kita, yakni Persik Kediri. Yang dimana kembali Persik gagal meraih kemenangan di pertandingan terakhirnya melawan tim tuan rumah PSIS Semarang. Persik hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0 dan hasil ini membuat Persik Kediri tidak beranjak di peringkat ke-12 dengan tambahan 1 poin, menjadikan poin dari Persik Kediri ini menjadi 36 poin, masih aman karena di peringkat ke-13 atau di bawah Persik Kediri. Barito Putra di pertandingan terakhir juga mengalami hasil buruk ketika melawan Persita Tangerang, di mana Barito kalah dengan skor 2-1, dan ini membuat jarak atau gap Barito dan Persik Kediri ini masih cukup jauh, atau masih ada 4 poin atau 5 poin bahkan. Dan tentu saja hasil imbang kemarin tidak mempengaruhi apapun di tabel klasemen Persik Kediri. Ya, lalu untuk pertandingan Persik melawan PSIS sebenarnya sayang sekali karena di pertandingan ini sebenarnya Persik Kediri memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat memenangkan pertandingan. Apalagi kita jika melihat kondisi dari tim PSIS Semarang terakhir, di mana mereka pemain intinya banyak yang cedera lalu tidak bisa bermain atau akumulasi kartu seperti Gali Freitas, dan ada masalah internal di tim PSIS Semarang seperti yang santer terdengar sebelum pertandingan ini. Ada 2 pemain asingnya yang mengundurkan diri karena keterlambatan gaji dan lain sebagainya. Namun sayang, di lapangan hal ini atau kabar ini gagal dimaksimalkan oleh anak buah dari Divaldo Alves, dan mereka hanya mampu bermain 0-0 melawan tim-tim atau pemain-pemain muda dari PSIS Semarang. Ya, lalu jika kita melihat jalannya pertandingan kemarin, sejak babak pertama, meskipun kondisi lapangan memang cukup sulit karena habis turun hujan sepertinya, lalu banyak genangan air membuat laju bola sedikit terhambat. Namun harus diakui strategi yang dipakai oleh Persik Kediri di pertandingan kemarin tidak berjalan bagus, di mana konektivitas antar pemain ini seperti tidak jalan. Kita tahu di sisi kanan dan kiri, flank kanan dan flank kiri ada Majid Usman dan juga Hugo Samir, lalu di depan ada M. Kanafi, di mana ketiga pemain ini sepertinya menginginkan bermain cepat, di mana mereka mencoba bermain dengan umpan terobos, namun jenderal lapangan tengah Z Valente nampaknya tidak menginginkan hal itu, di mana Z sepertinya ingin memainkan bola dari kaki ke kaki dan lebih sabar, dan hasilnya banyak sekali umpan-umpan dari sisi kanan dan kiri ini berada di luar jangkauan Z atau terjadi miskomunikasi sehingga membuat serangan Persik Kediri gagal di pertahanan PSIS Semarang. Ya, meskipun kita lihat dari PSIS Semarang pun juga tampil kurang bagus juga, atau malah lebih buruk sebenarnya, karena beberapa kali PSIS Semarang memiliki peluang emas, di mana 2 diantaranya adalah peluang besar yang seharusnya bisa menjadikan gol. Namun ya, tampaknya striker dari PSIS Semarang ini seperti striker yang kurang latihan, karena di mana peluang yang dimiliki oleh striker asingnya yang dimainkan sejak pertama lalu keluar di pertengahan babak kedua pertama, lalu juga digantikan oleh Sudi Abdallah yang juga memiliki peluang besar sendirian dia, namun gagal memanfaatkan peluang. Jadi artinya sebenarnya sama saja kedua tim bermain cukup buruk. Namun lagi-lagi yang kita bahas Persik Kediri, sayang sekali Persik dapat atau tidak dapat memaksimalkan hasil pertandingan ini. Ya, lalu dari segi pergantian pemain, mungkin banyak yang merasa bagaimana Divaldo Alves ini di pertandingan kemarin minim sekali melakukan pergantian pemain, di mana dia hanya melakukan pergantian pemain kepada pemain-pemain yang cedera seperti Hugo Samir yang digantikan oleh Riyadno Abioso karena Hugo Samir menderita cedera ankle. Lalu siapa lagi ya yang kemarin ganti? Ya, itulah, mungkin bahkan sampai dengan menit ke 90 hanya ada 2 pergantian pemain, yakni Riyadno Abioso saja dan siapa yang satunya digantikan kok saya lupa. Jadi ini yang minim sekali pergantian pemain yang dilakukan oleh Divaldo Alves di pertandingan kemarin. Dan ya, kalau saya melihat sebenarnya kekurangan Persik Kediri kemarin adalah di lini depannya, bagaimana finishingnya kurang. 3 peluang besar yang dimiliki oleh Majid Usman yang memiliki ruang tembak juga gagal dimaksimalkan karena tendangannya hanya mengarah ke gawang.
Lalu MK Nafi juga bermain tidak maksimal di pertandingan kemarin. Nampak dia kesulitan menghadapi back asing dari PSIS Semarang. Jadi lebih, kalau saya katakan bahwa MK Nafi ini sebenarnya tidak cocok digunakan sebagai striker inti. Dia cocoknya digunakan sebagai super sub ketika back dari tim lawan ini sudah mulai kecapean, karena MK Nafi lebih menggunakan sprintnya atau speednya sebagai senjata utama daripada gocek kanan gocek kiri seperti striker-striker yang lain. Jadi ya ketika one on one dengan back asing dari tim-tim Liga 1, MK Nafi ini sering sekali kesulitan. Jadi ya sayang sekali, di mana Ramiro Fregonzi juga tidak bisa bermain, dan striker dari Persik Kediri memang cuma ada dua, yakni Ramiro Fregonzi dan juga MK Nafi. Jadi mungkin kemarin Divaldo Alves juga sedikit kebingungan untuk melakukan pergantian pemain, siapakah yang akan diturunkan, karena jelas di bench atau di bangku cadangan lebih banyaknya adalah pemain yang bertipikal bertahan, tidak ada pemain yang bertipikal menyerang. Mungkin ada, yakni Riyadno Abioso yang sudah masuk menggantikan Hugo Samir, lalu mungkin juga seorang Faris Aditama yang di pertandingan kemarin juga tidak diturunkan oleh Divaldo Alves. Tapi yang jelas lebih banyak pemain bertahannya daripada menyerangnya. Ya, ini yang mungkin membuat Divaldo Alves kebingungan dan tidak melakukan pergantian pemain jika tidak dalam kondisi darurat di pertandingan kemarin. Ya, jadi sayang sekali, meskipun sebenarnya jika kita lihat ini partai tandang, 1 poin juga cukup bagus untuk bisa diraih di kandang lawan. Namun jika kita lihat kondisi dari lawannya, ya harusnya bisa meraih 3 poin untuk dapat lebih memperbaiki klasemen sementara dari Persik Kediri. Ya, jadi next match kita akan melawan Persija Jakarta. Ini lawan yang lebih sulit, meskipun pemain intinya ada yang absen karena akumulasi kartu. Lalu di pertandingan melawan Persebaya kemarin ada beberapa pemain Persija yang absen, jadi tidak tahu melawan Persik Kediri apakah bisa bermain atau tidak. Namun di balik itu semua, Persija memiliki pemain asing dan pemain lokal yang sama-sama bagusnya. Lalu kebanyakan dari pemain lokal mereka adalah pemain yang bermain di timnas Indonesia, artinya kapasitasnya sebagai pemain tidak bisa diragukan. Lalu jelas Persija dan PSIS, jika saya katakan mungkin lebih berat melawan Persija Jakarta meskipun bermain di stadion atau di kandang Persik Kediri, yakni di Stadion Supriyadi Blitar. Ya, jadi kita doakan saja semoga bisa meraih hasil maksimal melawan Persija Jakarta, karena jelas setelah pertandingan lawan PSIS Semarang kemarin, lawan yang akan dihadapi Persik Kediri dalam beberapa laga terakhir sangatlah berat. Ada Persija, ada Borneo, lalu ada Persebaya. Jadi ya kita berdoa saja semoga ada keajaiban di tangan Divaldo Alves untuk tim Persik Kediri ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.